Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita jumpa kembali di dalam renungan siang pada hari ini. Tema renungan siang pada hari ini adalah hormati orang tuamu. Yang akan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Mari sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada akhir daripada pekan keluarga, kami hendak merenungkan bagaimana kami hormat kepada orang tua. Sehingga di dalam rangka penutupan pekan keluarga, bulan keluarga, kami boleh bersama-sama memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk bersama-sama merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ketika awal-awal GKI Cimahi bertumbuh mulai tahun 51, terjadi pengalaman bahwa saat itu sulit sekali untuk mendapatkan pendeta, calon pendeta yang betah di Cimahi. Para orang tua dulu berpendapat, karena mungkin umurnya sudah lebih dewasa, kemudian ketika dikirim calon-calon pendeta, mereka seringkali mengatakan, aduh, kok kenapa mesti dipimpin anak muda? Itulah yang menyebabkan GKI Cimahi dulu sulit mendapatkan pendeta. Dan yang menetap adalah dalam diri pendeta Antonius Kurniasatya. Kalau kita memperdalam hukum Taurat yang kelima, dikatakan bahwa hukum Taurat itu yang memberikan perintah untuk mengasihi kepada orang tua. Hukum kelima ini memberikan sebuah pendidikan moral tentang sikap menghormati yang wajib dilakukan seorang anak kepada orang tua, dan juga bagi orang muda kepada orang yang lebih tua. Jadi selain hubungan antara orang tua dan anak, bagaimana anak menghormati orang tua, begitupun renungan kita selanjutnya adalah bagaimana sebagai jemaat yang masih muda dapat menghormati para pendahulunya, sehingga semua pengalaman dapat didengar untuk kemajuan gereja saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
dikatakan bahwa hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tidak akan ada pernah seorang tua yang mengatakan atau menganjurkan kepada anak-anaknya supaya mencari harta sebanyak-banyaknya. Tetapi umumnya mereka mengatakan bahwa buatlah kebaikan, buatlah pelayanan yang sebaik-baiknya, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kita. Kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apabila kita kembali kepada penempatan calon pendeta, pendeta-pendeta yang sudah lebih senior perlu membimbing mereka, karena baik atau tidak baik pelayanan mereka di kemudian hari adalah atas bimbingan para senior-senior. Jadi permasalahannya bukanlah para junior perlu menghormati orang tua, tetapi pengalaman orang tua itu yang perlu diberikan kepada para calon-calon pendeta ataupun keluarga sebagai anak-anak. Urusan ingat mengingatkan bukanlah sesuatu hal yang sulit. Bagaimana kita membimbing anak-anak muda untuk kemudian berhasil, sehingga dapat melayani dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apabila kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kelimpahan berkat-Nya, menandakan bahwa kita selalu cukup dalam segala hal, sehingga kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kecukupan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, masalahnya bukan yang tua itu cerewet, tetapi hendaklah yang muda belajar daripada yang tua, gali pengalaman-pengalaman mereka, sehingga sungguh-sungguh dapat berguna untuk pelayanan mereka selanjutnya. Apabila ada bimbingan-bimbingan, dengarkanlah. Karena apa yang dibimbing itu sangat berarti untuk pelayanan di kemudian hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam hubungan orang tua dan anak, di mana anak perlu menghormati orang tuanya, begitupun anak perlu mengambil teladan yang diberikan oleh orang tuanya. Dalam bidang pelayanan pun, bagaimana seorang tua dapat memberikan teladan bagaimana melayani yang sebaik-baiknya, dengan tidak takut bahwa kalau pelayanan berlanjut akan mengurangi jam bekerja, mengurangi kesempatan untuk mencari rezeki. Tetapi semuanya itu ketika dijalankan dengan penuh sukacita, ternyata sungguh benar sekali Tuhan memberkati
dan memanggil kami sebagai hamba yang setia. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampai jumpa kembali di dalam renungan-renungan yang akan datang. Tuhan selalu memberkati kita sekalian.